banyak pengikut. Tapi sekarang lihat, tadi kita simak bagaimana acara reuni 212 dan apalagi istilahnya itu sepi. Bahkan Rizik Syihab ngumpet Ki ya. Iya, Nah, Rizik Syihab tidak berani datang. Nah, dia ngumpet di Arab Saudi. Nah, ini memang taktik licik oleh kelompok mereka. Keluar dari teritorial, maksud saya mereka mengendalikan dari luar NKRI. Nah, gagasan Rizik Syihab nyata ada di Jakarta. Ini kalau menurut saya, ini bukan murni agama. Mohon maaf ya, murni balas dendam. saudaraku, kali ini kita masih membahas tentang ramainya pembahasan di berbagai platform media sosial, yaitu Munas Luar Biasa atau MLB, Nahdlatul Ulama. Saudaraku, Nahdlatul Ulama sekarang memang sedang mendapatkan guncangan ya. Cuman jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan sampai saudara-saudara yang mendukung para pengurus lama kemudian menganggap musuh kepada para penggagas, pengusul dari MLB. Kalian bersaudara. Kami terus terang mendukung dilaksanakannya MLB, jangan dianggap musuh. Karena MLB ini untuk perbaikan dari Nahdlatul Ulama ya, agar semakin baik ya, agar semakin jaya dan benar-benar memenuhi apa yang kita harapkan bersama. Oke, dan yang pasti Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Marzuki Mustamar dan sejumlah Kiai Nusantara mendukung pelaksanaannya MLB. Dan kita berharap semua Kiai Nusantara bersatu demi kemajuan umat, demi kemajuan Nahdlatul Ulama. Sebelum kita bahas, kita berikan kesempatan kepada Ki Sabdo Geneng atau Ki Sumber Kauripan untuk memberikan salam sapa untuk kalian semuanya. Silakan Ki. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, 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 sagung ing tumati. Saudaraku, MLB memang sudah tidak bisa dibendung karena ini amat sangat mendesak demi menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya bilang demi menyelamatkan Nahdlatul Ulama? Karena beda pandangan yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umat, tetapi kalau menurut saya sekarang untuk oknum-oknum Habib Ba'alawi. Mohon maaf, beribu maaf ya kepada Ketua PBNU ya Gus Yayas Takut ya. Nah, mohon maaf Ki Sabdo Gendeng Walkoplai sedikit lancang membahas tentang MLB dan kenapa PBNU sekarang berbeda dengan yang dulu-dulu. Ini hancurnya ya sekarang ini karena PBNU ketuanya tidak bisa memperhatikan arus bawah. Yang diperhatikan bagaimana Habib Ba'alawi senang. Seharusnya, mohon maaf ya, seharusnya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi ini dikritisi. Kenapa dibiarkan? Cerita-cerita khurafat dibiarkan. Ya, terus anggotanya mengejar harta, tahta, dan wanita dibiarkan. Pembelokan sejarah dibiarkan. Pembelokan Nahdlatul Ulama dibiarkan. Ada apa ini? Nah, disinilah Habib Ba'alawi merasa senang dan bangga karena sudah berhasil duduk di istana PBNU. Sehingga NU bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok mereka. Ya. Akan tetapi arus bawah terus bersuara, kultural terus menyuarakan jenggahnya kemunafikan yang dilakukan oleh oknum-oknum di pengurus PBNU sehingga mereka
bersuara menyeletuk tentang MLB NU. Nah, ini memang sudah tidak bisa dibendung. Bola liar ini sudah menggelinding di ranah publik sehingga sebuah kemunafikan kalau MLB tidak bisa tidak bisa terlaksana. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Marzuki dan yang lain-lain siap menampung arus bawah, aspirasi bawah tentang hegemoni oknum-oknum Ba'alawi yang begitu luar biasa, ya, mendiskreditkan umat-umat yang lain. Ya, apalagi katanya Habib Rizik gurune NU. Ini yang bikin emosi warga Nahdien kultural. Kalau struktural kan nggak masalah. Struktural kan yang penting dapat duit. Mohon maaf ya. Yaitu butakan mata, tutup telinga, apa kata atasan. Nah, ini yang bikin jenggah kita semua. Walaupun arus bawah, tetapi apabila bersatu padu untuk merungkatkan oknum-oknum Ba'alawi ini pasti berhasil. Karena ada campur tangan dari PBNU yang notabene adalah Gus Fakhrur Razi itu ya. Ini disuruh diam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang tentang nasab Ba'alawi. Ya, kasusnya hanya kasus seperti ini sebenarnya. Ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya ingin, ya, Gus Fuad itu hanya ingin membersihkan nasab kepalsuan. Tingkah laku mereka yang bercerita begitu luar biasa, selalu bangga dengan cerita-cerita khurafatnya tentang kemujizatan leluhurnya, padahal itu tidak terkonfirmasi ya, dari apapun, kajian apapun. Ini hanya pembualan belaka. Tetapi mereka bermain framing terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai sekarang tetap di framing seperti apa, kita jalan terus. Ya, mohon maaf, kita bukan menghancurkan Ba'alawi, tetapi bagaimana kita mencari sebuah kebenaran. Bukan pembenaran. Kalau PBNU sekarang mencari pembenaran. Wis pokoknya ini. Nah, itu yang tidak patut dicontoh. Seharusnya ada musyawarah di dalam mengambil tindakan. Tetapi ini tangan besi. Ya, kalau menurut Kisah Gendeng Wal Koplai, ini adalah sebuah kehancuran bagi PBNU. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan adalah oknum-oknum Ba'alawi yang nongkrong di PBNU. Kenapa mereka tidak dipecat? Ada apa ini? Ini padahal cerita-cerita mereka, kedustaan mereka, pembelokan sejarah. Kenapa dibiarkan? Justru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan dianaktirikan. Itu Ki. Ya, terima kasih Ki Sumber Kauripan. Jadi saudaraku, MLB itu sebuah tindakan mulia. Bukan hal yang buruk karena itu diatur oleh ADART Nahdlatul Ulama. Maka kita berharap saudara-saudaraku ikut mensosialisasikan rencana pelaksanaan MLB di Nahdlatul Ulama yang Surabaya. pra MLB-nya insya Allah dilaksanakan di bulan Desember di Surabaya. Ya, dan mudah-mudahan kita terus menyuarakan tentang MLB ini, kemudian terus bisa didengar dan diketahui seluruh warga NU di seluruh pelosok Nusantara. Dan kita berharap warga NU, PC, PW, pengurus cabang, pengurus wilayah, semuanya, kalau berharap kami 100% mendukung MLB demi kebaikan Nahdlatul Ulama, demi kemajuan Nahdlatul Ulama. Khusus masalah yang akan kita bahas tentu hanya dari kacamata bahwa oknum-oknum Ba'alawi sudah menguasai PBNU dan oknum-oknum PBNU sudah dihegemoni, diekoptasi oleh oknum-oknum Ba'alawi. Tentu banyak faktor yang
menjadi latar belakang kenapa muncul wacana, muncul usulan akan dilaksanakan MLB. Muncul usulan reformasi terhadap pengurus-pengurus PBNU. Tentu banyak latar belakangnya, yang tentu kalian juga sudah bisa menganalisisnya. Cuman kami, karena memang konsen kami membahas tentang kepalsuan nasabah Alawi, maka kami ingin memotretnya dari bagaimana oknum-oknum di PBNU itu lebih membela oknum Ba'alawi keturunan imigran Yaman daripada para Kiai Nusantara sendiri. Padahal lokomotif bergeraknya Nahdlatul Ulama itu mayoritas digerakkan oleh Kiai-Kiai Nusantara, oleh warga NU kultural. Sehingga kita terus terang merasa telinganya ini sakit kalau mendengar ada pengurus PBNU mengatakan yang goblok-goblok nggak usah tanya dalil. Husnuzon saja nasabah Alawi itu benar berdasarkan surah wal istifadah dan husnuzon. Terus terang ini membunuh kecerdasan, menghancurkan kecerdasan para penerus bangsa, para generasi muda yang hanya didoktrin. Padahal seharusnya yang dianggap bodoh, yang dianggap goblok itu diberi kesempatan untuk bertanya, ya, menanyakan dalil dan buktinya. Husnuzon dan surah wal istifadah. Maka kita ingin pelaksanaan MLB ini benar-benar bisa menelurkan pemimpin-pemimpin baru di PBNU yang punya visi ke depan yang lebih memiliki rasa nasionalisme kepada NKRI yang benar-benar bukan hanya sekedar omong saja, tetapi memang diaktualisasikan dalam tingkatan perbuatan, tingkah laku, tidak hanya omong-omong saja. Jadi saudaraku, MLB ini kita jadikan momentum untuk bersih-bersih oknum-oknum Habib yang ada yang bercokol di PBNU. Kita suarakan secara etik dengan memegang tinggi akhlakul karimah, bahwa ini adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan ADART NU Nahdlatul Ulama karena MLB itu sudah diatur. Maka kita berharap paling tidak minimal 50% plus 1 seluruh PC, seluruh PWNU itu mendukung pelaksanaan dari MLB. Maka kami berharap bagaimana masyarakat bersatu, mari kita bergotong royong memberikan sumbangsih dana kepada PC, PW agar para PC, pengurus cabang, pengurus wilayah bisa mengikuti tahapan-tahapan MLB ini. Dengan menghadiri pra MLB yang akan dilaksanakan di bulan Desember di Surabaya. Sehingga ada oknum PBNU yang menghina, ya, katanya yang menggagas MLB ini orang-orang pengangguran. Terus terang saya sangat sakit mendengar itu. Ketika ada pengurus PBNU yang menganggap bahwa nggak usah didengar karena penggagas, pengusul dari MLB katanya orang-orang pengangguran katanya Gus. Ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, saya jadi teringat kata-kata ciri khas Taufik Assegaf. Ya, selalu mempertahankan ego, tidak bisa mendengar arus bawah. Dulu Taufik Assegaf seperti apa? Nggak usah didengar perkataan jangkrik katanya ya. Nah, seperti itu Ki, lanjut Ki. Ya, saudara, persoalan ini terjadi tentu karena sunatullah, karena takdir Allah telah menunjukkan jalan agar kita berbuat sesuatu ketika ada oknum-oknum PBNU yang lebih membela Ba'alwi. Padahal ada oknum Ba'alawi yang sudah nyata-nyata terbukti berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan multidisiplin ilmu, kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian juga sudah ditemukan bukti-bukti bahwa ada oknum Habib Ba'alwi yang sudah membelokkan
sejarah berdirinya NU. Ya, kalian semua sudah tahu. Ada oknum-oknum Habib yang justru merusak NKRI dengan memalsukan sejumlah makam demi mereka mendapatkan cuan, mendapatkan dana infak, sedekah dari para pengunjung, peziarah makam. Dan sejumlah banyak kasus yang sudah membuka mata kita bahwa Ba'alwi itu tidak layak diakui sebagai keturunan Rasulullah karena terbukti secara ilmiah. Dan banyak usulan. Tentu saja siapa yang akan kira-kira diusulkan pengganti pengurus PBNU yang lama? Siapa yang kira-kira digadang-gadang menjadi pengganti Gus Yahya Khalil Stakuf? Siapa kira-kira yang akan diusulkan untuk sebagai pengganti dari Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am? Siapa kira-kira untuk menduduki posisi sekjen misalnya, atau wakil ketua di sejumlah bidang? Silakan ditulis di kolom komentar. Nah, ya ini Ki ya. Silakan Ki. Mohon maaf Ya. ya. Kalau saya boleh berpendapat, mudah-mudahan netizen menerima ya. Mudah-mudahan ini kan bisa jadi polling ya. Ya. Nah, ketua PBNU kalau menurut saya Gus ini Yahya adalah diganti Gus Yahya diganti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wah, mantap. Karena beliau tegas, cerdas, ya, cendekiawan Muslim yang luar biasa, peneliti lagi, ya. Nah, ini cocoknya di ketua PBNU. Nah, untuk Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar bisa diganti dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, karena wawasan sumbangsihnya amat sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, karena apa? Pandangan-pandangan beliau ini amat sangat luas daripada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Karena apa? Mereka-mereka ini sudah waktunya duduk manis melihat perkembangan PBNU, melihat perkembangan NU yang sekarang. Cukup melihat dan merasakan. Nah, perkembangan apa yang akan diusung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Marzuki. Lah, terus sekjennya ini siapa? Sekjennya harus tegas pula menghadapi dan menerima arus bawah. Kiai Abbas Buntet atau Gus Abbas ya. Ini tiga ini kalau menurut saya amat sangat luar biasa. Bisa disebut tiga serangkai. Nah, dalam meluruskan sejarah-sejarah pribumi Nusantara. Karena apa? Bukan NU saja yang diperhatikan, tetapi bagaimana mereka bisa memilih dan memilah ulama pribumi. Ya, semua kalangan, baik agama Muslim ataupun non-Muslim, harus bisa merangkul. Ingat, ketiga ini bisa menjaga NKRI, bisa melindungi semua umat beragama, ya, bukan dari kelompok yang lain. Ini hanya sebuah pandangan, masukan bagi Ki Sabto Gendeng Walkoplai untuk netizen semua. Dan NU kultural, kalau NU struktural saya angkat tangan ya, tetapi ini hanya masukan bagi kita semua. Itu Ki, lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, kita menghargai ya perbedaan dari pandangan semuanya, termasuk kami juga menghargai, mengapresiasi para pemirsa yang barangkali punya usulan. Termasuk apa yang disampaikan oleh Ki Sumber Kauripan tadi terkait siapa dan akan menempati posisi apa. Cuman kalau saya pribadi hanya ingin menyampaikan tokoh-tokoh yang saat ini sering disampaikan oleh para netizen yang layak untuk duduk di kepengurusan PBNU. Karena kami sejak awal adalah kelompok, katakanlah sebagai orang yang berada di balik perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman, tentu kami akan mengusung dan mengusulkan
orang-orang yang mau berjuang memperjuangkan kesetaraan, yang berani melawan doktrin sesat oknum Ba'alawi, yang berani melawan pembodohan, kebohongan publik yang disampaikan oleh oknum Ba'alawi. Tentu saja yang kami usulkan sejumlah nama yang kalian juga sudah sangat kenal karena beliau sumbangsihnya dalam perjuangan kesetaraan untuk memperjuangkan marwah Kiai Nusantara sudah sangat jelas. Mengenai posisi terserah nanti kepada tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi di dalam MLB mau ditempatkan di mana. Tetapi ada sejumlah nama tokoh yang layak untuk dimasukkan ke pengurusan PBNU. Di antara lain misalnya adalah Profesor Dr. Said Akil Siraj. Beliau sudah 2 kali menjadi ketua umum, 2 periode maksudnya. Dan usulan banyak dari netizen agar Kiai Profesor Dr. Said Akil Siraj ini bisa menempati posisi Rais Am. Karena beliau selama ini sudah pernah 2 kali periode menempati ketua umum. Kemudian muncul tokoh, misalnya saudaraku ya, tadi sudah disebut oleh Kiai Sabto Gendeng, kalau boleh saya sebut Kiai Ki ya. Sabto Gendeng. Ya, Ki Sabto Gendeng. Cukup itu saja. Gak usah Kiai ya. Nah, Ki Sabto Gendeng. Ki cukup gitu itu. ya. Iya. Nah, jadi nama-nama tokoh lain misalnya Kiai Marjuki Mustamar. Nah, itu juga sudah digulirkan, namanya itu sudah dipopulerkan, sudah dipublikasikan. Beliau diharapkan bisa menempati posisi sebagai ketua, mungkin bisa bergandengan tangan dengan Kiai Haji Madudin Usman. Siapa yang akan dijadikan ketua dan wakil ketua terserah. Kita hanya mengusulkan nama-nama itu. Gus Fuad Barat misalnya, layak beliau menempati posisi sebagai pengurus PBNU. Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatin Negara misalnya, layak untuk menempati posisi sebagai pengurus PBNU yang baru. Kemudian ada misalnya Gus Abbas Buntet, layak beliau menempati posisi sebagai pengurus PBNU. Dr. Ubaidillah Tamam, itu layak itu untuk menempati posisi pengurus PBNU. Kemudian Dr. Alawi, Kiai Alawi Nurul Alam dari Bandung, layak untuk mendapatkan posisi sebagai pengurus PBNU. Yang penting jangan orang-orang yang menjadi budak spiritual, yang menjadi tongos oknum Habib, yang membela-bela oknum Habib tanpa dasar ilmiah. Ini perjuangan kita. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, kita buka mata, kita buka telinga, kita serap aspirasi masyarakat NU kultural. Ya, ini adalah perjuangan, wallahu alam bisawab, tapi yang terpenting jangan menganggap para kiai-kiai yang sudah berjuang untuk melakukan reformasi di tubuh PBNU itu dianggap sebagai musuh atau dianggap akan memecah belah. Bukan. Ini untuk perbaikan Nahdlatul Ulama. Dan dengan adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman, kemenangan sudah di depan mata. Kita tahu betul yang dulu kira-kira 2 tahun yang lalu lebih, Kiai Madudin seolah-olah berjuang sendirian. Hanya segelintir orang yang mendukung tesis ilmiah. Tetapi sampai kini kemudian bertambah hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Orang-orang yang selama ini tidak berani speak up, tidak berani mengungkapkan keinginannya, sebenarnya mereka ragu dan tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi, pada akhirnya percaya dan akhirnya beliau hakul yakin percaya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah dan tidak percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Contoh misalnya Kiai Haji Roma Irama, Bapak Mahfud MD, dan saya yakin banyak kiai-kiai yang sebenarnya sekarang sudah mulai terbuka mendapatkan pencerahan walaupun beliau belum berani speak up, belum berani menyatakan di depan publik, tetapi sudah kelihatan progresnya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Semua kita bisa melihat
banyak yang sudah tercerahkan dan sadar. Dan dari pihak Alawi, ya saya ulangi, dari pihak Habib Alawi, mereka sudah jelas rungkat. Jamaahnya mereka sudah berkurang. Misalnya jamaah Torekoh yang selama ini dipimpin oleh Bapak Lutfi bin Yahya, itu sudah banyak yang keluar dari jamaah Torekoh. Dari jamaah pengajian Oknum Habib Alawi, jamaah dari Majelis Sholawat, banyak yang sudah keluar. Karena apa? Ada pemimpin Majelis Sholawat yang suka menggerayangi apem muhibinnya. Udah terbukti banyak, bukan 1-2 orang oknumnya. Sudah terbongkar. Sehingga banyak orang yang kemudian tadinya menjadi anggota jamaahnya Habib, akhirnya keluar. Tadinya menjadi muhibin, akhirnya bertobat. Banyak itu. Dari muhibinnya Bahar Semit, muhibinnya Rizik Syihab, muhibinnya LBY, muhibinnya Habib Syekh, atau siapalah. Itu mereka sudah banyak yang taubat. Ini fakta. Ya, dan kita lihat mana kelompok Rizik Syihab sekarang sudah kehabisan masa. Dulu ketika mereka menggalang demo, banyak pengikut. Tapi sekarang lihat, tadi kita simak bagaimana acara reuni 212. Dan apalagi istilahnya itu, sepi. Bahkan Rizik Syihab ngumpet ya. Iya, Rizik Syihab tidak berani datang. Nah, dia ngumpet di Arab Saudi. Nah, ini memang taktik licik oleh kelompok mereka. Supaya apa? Supaya tetap eksis, keluar dari teritorial. Maksud saya, mereka mengendalikan dari luar NKRI. Dan ini terbukti. Gagasan Rizik Syihab nyata ada di Jakarta. Tetapi ini kalau menurut saya, ini bukan murni agama. Mohon maaf ya. Nah, ini bukan murni agama, tetapi ini adalah murni balas dendam.